Rusia bersama sekutu terdekatnya Belarus dipastikan memulai latihan militer gabungan berskala besar. Latihan ini digelar hanya beberapa hari setelah Polandia menuduh Moskow meningkatkan ketegangan dengan meluncurkan drone serang yang melintasi wilayah udaranya. Latihan yang diberi nama Zapad itu berlangsung di sekitar Borisov, sebuah kota yang terletak di sebelah timur ibu kota Minsk, hanya sepelemparan batu dari gerbang NATO, yaitu Polandia. Meski menuai sorotan, Kremlin menegaskan latihan ini bukanlah persiapan perang, melainkan agenda rutin yang sudah direncanakan sebelumnya. Tidak ditujukan untuk siapapun, ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dikutip AFP. Biasanya, latihan Zapad digelar setiap 4 tahun sekali. Namun kali ini, Zapad 2025 menjadi yang pertama sejak pecahnya konflik di Ukraina. Latihan akan berlangsung hingga Selasa, 16 September. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021, Moskow pernah mengerahkan sekitar 200.000 pasukan dalam latihan serupa beberapa bulan sebelum menyerang Ukraina. Tahun ini, skalanya diperkirakan lebih kecil karena sebagian besar tentara Rusia masih dikerahkan di medan perang Ukraina. Belarus pun mengumumkan pada awal tahun bahwa mereka siap melibatkan sekitar 13.000 personel, namun pada Mei lalu, jumlah itu dipangkas hingga setengahnya. Meski demikian, langkah ini tetap membuat negara-negara NATO gelisah. Polandia, Lituania, dan Latvia langsung memperketat keamanan perbatasan menjelang latihan. Bahkan Warsawa memutuskan menutup total perbatasannya dengan Belarus, sementara Lituania dan Latvia membatasi sebagian wilayah udara mereka. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyebut situasi ini sebagai hari-hari paling kritis sejak Perang Dunia Kedua. Polandia merasa semakin dekat dengan kemungkinan konflik terbuka, apalagi jet tempurnya bersama sekutu NATO sempat dikerahkan untuk menembak jatuh drone Rusia yang menembus wilayah udaranya pada Rabu pagi. Menurut Tusk, latihan Zapad dirancang untuk mensimulasikan skenario pendudukan koridor Suwalki, jalur sempit yang menghubungkan Polandia dan Lituania, diapit Belarus, serta wilayah Rusia di Kaliningrad. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga ikut memperingatkan bahaya dari manuver Moskow. Makna dari tindakan Rusia ini jelas bukan defensif. Targetnya bukan hanya Ukraina, tetapi juga Eropa, ujarnya di Kiev pada Kamis. Situasi semakin rumit ketika Belarus mengkonfirmasi bahwa latihan akan melibatkan rudal baru berkemampuan nuklir milik Rusia yang dijuluki Oresnik. Latihan juga mencakup simulasi serangan nuklir. Langkah ini otomatis menambah dimensi baru pada ketegangan kawasan. Sejumlah analis menilai latihan ini lebih dari sekedar latihan. Vasily Kasyin, pakar militer Rusia yang dekat dengan Kremlin, menyebutnya sebagai demonstrasi nyata kesiapan tempur. Kita harus siap membela Belarus jika diperlukan, tegasnya, sembari menyinggung bahwa Polandia dan sekutu NATO juga berencana menggelar latihan tandingan pada periode yang sama. Fenomena latihan saling berhadapan antara Rusia dan NATO ini mengingatkan kembali pada suasana Perang Dingin, ketika kedua kubu besar kerap unjuk kekuatan militer di perbatasan Eropa. Namun ada juga suara berbeda. Alexander Kramchikin, analis militer yang berbasis di Moskow, menilai Zapad 2025 terlalu dibesar-besarkan. Ini hanya latihan rutin yang setiap tahun selalu diadakan, dan sebelumnya pun kerap melibatkan simulasi nuklir, ujarnya. Dunia kembali menyaksikan babak baru ketegangan Rusia, Belarus, dan NATO yang bisa menjadi percikan api konflik lebih luas di Eropa. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.